bagaimana cara mengumpulkan data yang benar, bagaimana mengolah data yang benar, bagaimana menganalisis data yang benar, sampai bagaimana menarik kesimpulan yang benar. Ya, itu yang kita harapkan. Jadi kita tidak lagi lari ke konsep statistik sebagai konsep, tidak lagi, karena ini akan lari ke teori matematika, ya. Sehingga ya, kalau kita istilahkan kita pakai dia sebagai metode, maka dia diistilahkan sebagai statistik. Kalau dia matematika, maka konsep lari ke kita pakai dia sebagai suatu konsep, maka dia disebut dengan statistika, ya. Tapi statistika dan statistik ujung-ujungnya yang harus saudara paling dasar, yang harus saudara mengerti adalah yang namanya variabel. Variabel yang dimaksud di sini adalah variabel yang definisi variabel secara umum, bukan spesifik. Misalnya definisi variabel di dalam metode penelitian, ya, dalam penelitian itu beda, ya. Yang harus saudara tahu dulu apa sih itu variabel. Siapa yang tahu apa itu variabel? Rahmantika. Apa itu variabel? Pernah dengar? Rahmantika. Pernah dengar? Ya, apa itu variabel? Apa yang saudara ketahui tentang variabel? Pengelompokan. Oke. Alvito. Tidak ada ya? Bisa catat-catat yang Tabe, iya dok, hadir dok. Kenapa kau tidak aktif videonya? Tabe dok, aktif ini dok Tabe, tapi kamera aku ini dok sementara bermasalah dok Tabe. Sekarang apa yang saudara ketahui tentang variabel? Tabe, iya dok. Jadi Tabe dok, kalau yang saya ketahui dok Tabe, variabel itu merupakan pengelompokan secara logis dari dua atau lebih suatu atribut dari objek yang akan diteliti dok Tabe. Ya, itu definisi variabel kalau kita kaitkan dengan riset, dengan penelitian, ya. Tabe, iya dok. Ya, tapi definisi variabel secara umum, dalam definisi variabel secara umum itu ada 3 ciri-ciri sesuatu itu dikatakan sebagai variabel. Ada 3 ciri-cirinya. Sehingga kalau dia memiliki 3 ciri-ciri itu, maka bisa kita katakan dia sebagai variabel. Tapi kalau ada satu ciri itu tidak dimiliki, maka dia bukan variabel. Contoh, kalau saya katakan sama saudara pengetahuan. Pengetahuan itu bisa variabel atau tidak? Rizda, kalau saya katakan bahwa pengetahuan, apakah pengetahuan itu bisa kita langsung katakan dia adalah variabel? Tapi Pak, mungkin bisa Pak. Tapi Ya, bisa. Ada lagi indikator-indikatornya Pak, tapi. Ya, harus memenuhi 3 indikator. Siapa tahu indikator 3 indikator itu? Atau 3 ciri. Sehingga bisa dikatakan dia adalah variabel. Yang pertama, ya, saya sudah ini, dia sifat yang pertama adalah dia sifatnya tidak permanen, ya. Tidak permanen. Dia mengalami perubahan, ya. Bisa dia mengalami perubahan dalam hal jumlah, perubahan dalam hal bentuk, ya, karena ada perkembangan. Itu namanya ciri yang pertama, ya. Jadi dia tidak permanen, bahwa dia kecil-kecil terus, dia sedikit-sedikit terus, ya. Jadi dia mengalami perubahan, ya. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, harus memiliki nilai, ya. Ada nilainya. Nah, misalnya pengetahuan.
Pengetahuan itu bisa berubah atau tidak? Atau pengetahuan tidak bisa berubah begitu terus? Indar. Kalau kita ambil tadi contoh pengetahuan, bisa tidak memenuhi ciri yang pertama. Bahwa dia harus tidak bersifat permanen, artinya bisa berubah. Bisa tidak berubah pengetahuan itu? Indar Wira. Tapi dok, bisa dok. Bisa. Ya, kemudian sifat yang kedua, ya, ada nilainya. Ananda. Tapi, Ada dok, nilainya tidak. pengetahuan? Tapi dok, tidak ada dok. Tidak ada nilainya. Berarti kalau tidak ada nilainya, berarti langsung dia gugur sebagai variabel. Ya, tidak bisa diukur. Ya, ada nilainya. Jadi ciri yang kedua adalah ada nilainya. Ciri yang ketiga bisa diukur. Karena dia ada nilai, maka harus bisa diukur. Rosa, bisa diukur pengetahuan. Kalau tadi temannya dia bilang tidak ada nilainya itu pengetahuan. Nah, kalau Rosa, bisa diukur itu pengetahuan? Tapi dok, bisa dok. Bisa. Bagaimana salah satu contohnya mengukur? Contohnya, saudara mau penelitian mengenai pengetahuan mahasiswa Fakultas Kedokteran mengenai COVID misalnya, COVID-19. Bisa saudara ukur? Tapi dok, bisa dok. Jadi bisa. Yang jelas, definisi pengetahuan itu harus jelas di dalam penelitian. Jangan saudara katakan, misalnya saudara nanti dalam penelitian, oh pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden. Kalau ada pernyataan seperti itu bisa diukur atau tidak? Bisa diukur atau tidak? Misalnya saudara mau tadi gali mengenai pengetahuan mahasiswa mengenai COVID-19. Terus dalam definisi operasional saudara katakan bahwa pengetahuan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden. Dalam hal ini adalah mahasiswa. Nah, itu bisa diukur atau tidak? Kalau saudara berikan definisi seperti itu. BC Pawelangi. Bisa diukur atau tidak? Kalau saya memberikan tadi definisi seperti itu di dalam penelitian yang misalnya saya buat, bisa tidak? Ya, bisa diukur Pak. Bisa atau tidak? Bisa Pak. Bisa. Bisa saudara ukur itu segala sesuatu yang diketahui oleh orang? Tidak bisa. Harus saudara batasi karena kalau saudara mengatakan pengetahuan yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang diketahui oleh responden, maka saudara tidak bisa membuat indikatornya, saudara tidak bisa membuat alat ukurnya, karena segala sesuatu yang diketahui itu banyak sekali. Mau menyangkut ekonomi, sosial, kesehatan, agama, dan seterusnya. Makanya itu tadi saya katakan, harus saudara batasi. Seperti, pengetahuan yang saya maksud adalah pengetahuan mengenai satu, definisi atau pengertian tentang COVID, sumber penularan, bagaimana proses penularan. Nah, itu berarti bisa diukur karena ada batasannya. Ya. Nah, kalau tadi saudara katakan bisa diukur dengan definisi bahwa segala sesuatu yang diketahui orang, ya tidak bisa. Berarti dia gugur sebagai variabel karena saudara tidak bisa ukur sampai kapanpun itu. Ya, tidak bisa. Karena tidak ada batasannya. Jadi ciri variabel, sesuatu itu dikatakan dia adalah variabel kalau pertama bersifat tidak permanen atau berubah, bervariasi, ya. Yang kedua, bisa diukur. Kalau bisa diukur berarti ada nilainya. Ya. Seperti misalnya umur. Umur itu bisa sebagai variabel, bisa juga tidak. Kalau dia bervariasi, berarti bisa diukur bagaimana cara mengukurnya dan ditahu nilainya, berarti dia variabel. Tapi terkadang kita penelitian, contoh, saya mau penelitian mengenai pengetahuan siswa SD kelas 6 mengenai
sanitasi lingkungan, misalnya, ya. Nah, maka itu bisa diukur tidak umurnya? Bisa diangkat umur sebagai variabel penelitian? Kalau saya mau lihat bagaimana pengetahuan siswa SD kelas 6 mengenai sanitasi lingkungan. Bisa tidak umur itu jadikan sebagai variabel? Dengan melihat 3 ciri tadi. Siapa yang bilang bisa? Fikri Firdaus. Bisa atau tidak? Mana Fikri? Iga Anggreni. ABY, Pak. Kalau tadi pada kasus tadi yang saya jelaskan, bisa tidak umur itu diangkat sebagai variabel penelitian? Bisa diambil sebagai variabel penelitian? Bisa, Pak. Bisa. Kalau bisa, coba uraikan sifat yang pertama. Artinya dia bervariasi. Di mana bukti variasinya? Kalau dari judul tadi, Pak, karena kita bilang pada siswa kelas 6 SD berarti dia itu bebas, Pak. Maksudnya tidak permanen. Kenapa? Dia apa? Tapi Pak, boleh kita ulang judulnya tadi, Pak, penelitiannya? Kan saya mau penelitian mengenai pengetahuan siswa kelas 6 SD mengenai sanitasi lingkungan. Salah satu variabel yang saya mau ambil adalah umur. Bisa tidak umur itu? Bisa, Pak. Coba jelaskan ciri-ciri yang pertama sampai yang ketiga sehingga dia bisa diambil sebagai variabel. Yang pertama tidak permanen, yang kedua harus memiliki nilai dan Ya, tidak permanen dan bervariasi. Iya, Sekarang Pak, umurnya bervariasi atau tidak? Iya, Pak, di kelas 6 SD. Ya, bervariasi. Tidak toh, hampir dianggap dia homogen, sama semua. Berarti dia gugur karena tidak memenuhi ciri yang pertama. Kalau ciri yang kedua bisa diukur. Caranya saudara tanya tanggal lahirnya, bulannya, tahunnya, sehingga muncullah nilainya. Ya, jadi itu harus diperhatikan 3 ciri itu. Dia sifatnya bisa berubah dan bervariasi. Ya, karena variabel berasal kata variasi. Ya, itu. Jadi harus mengerti nih ya variabel. Kalau saudara tidak mengerti variabel, bagaimana saudara bisa melakukan suatu penelitian? Ya, saudara nanti mengambil asal-asal variabel sehingga ujung-ujungnya saudara tidak bisa ukur itu variabel. Kalau saudara tidak bisa ukur variabel, berarti penelitian saudara tidak bisa tuntas, tidak bisa selesai. Ya, itu kegunaan salah satu variabel. Kegunaan variabel yang berikutnya adalah bagaimana saudara bisa mengumpulkan data kalau saudara tidak tahu variabel. Ya, apalagi nanti melihat sifat-sifat variabel itu. Bagaimana saudara bisa memilih uji-uji statistik kalau saudara tidak tahu skala atau sifat-sifat dari variabel tersebut. Ya, jadi yang paling dasar saudara harus mengerti adalah variabel ini. Apa sih itu variabel? Ya, kalau saudara sudah mengerti variabel, baru saudara bisa melangkah ke data. Ya, kita lihat. Ini yang seperti saya katakan tadi, variabel itu menjadi dasar dalam statistik. Ya, karena saudara tidak bisa melakukan apapun kalau saudara tidak mengerti yang mana sih itu variabel. Ya, bagaimana sih itu variabel. Untuk setelah saudara tahu ini, baru saudara naik lagi ke tingkat berikutnya, yaitu bagaimana mengukur itu variabel. Bagaimana mengukurnya dengan melihat skala pengukurannya. Karena dalam variabel itu ada 4 skala pengukuran. Mungkin saudara sudah pernah baca. Ada namanya skala nominal, ada ordinal, ada interval, dan ada rasio. Ya,
Itu skala pengukuran variabel. Nah, kalau saudara sudah tahu itu skala pengukuran variabel, baru saudara bisa kumpulkan yang namanya data. Ya, baru saudara bisa kumpulkan yang namanya data. Nah, data ini baru dianalisis, lahirlah informasi. Maka dalam skripsi, biasanya informasi itu lahirlah pada kesimpulan saudara atau pada pembahasan saudara. Misalnya di kesimpulan, oh ternyata pengetahuan siswa SD kelas 6 mengenai sanitasi lingkungan masih kurang. Nah, itu adalah informasi. Ya, informasi yang saudara dapatkan dari hasil penelitian. Hasil penelitian yang didapatkan dari data yang dikumpul. Ya, dari variabel yang saudara mau jadikan sebagai sasaran. Ya, ngerti sampai sini dulu. Wahyu Fadillah. Wahyu Fadillah. Tapi dok, Mengerti ini Wahyu? tapi insya Allah. Ya. Kalau tidak ada yang tidak mengerti, bertanya. Karena kalau saya jalan terus, saudara akan sulit itu mengikuti. Kalau ada yang tidak mengerti, bertanya memang di sini. Karena ini dasar sekali. Ya. Oke. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke. Saya anggap saudara sudah tahu ya. Kita langkah saja ini. Nah, ini sifat-sifat dari skala pengukuran variabel yang seperti saya katakan tadi, ada namanya variabel dengan skala nominal, ada variabel dengan skala ordinal, ada variabel dengan skala interval, dan ada variabel dengan skala rasio. Perbedaan masing-masing skala ini tergantung dari sifat yang dimiliki. Kalau nominal, dia hanya sebagai kategori toh. Tidak ada arti urutan. Tidak bisa diukur jarak antara satu data dengan data lainnya. Lebih-lebih tidak bisa dijadikan sebagai suatu kelipatan. Itu sifatnya kalau nominal. Kalau dia ordinal, selain dia sebagai kategori, dia bisa dijadikan sebagai suatu urutan. Artinya kalau kita kasih kategori dia kategori 1, 2, 3, berarti angka itu bisa dijadikan sebagai suatu urutan. Tapi kalau nominal, saudara kasih dia kode 1, 2, maka 1, 2 itu bukan sebagai urutan, hanya sebagai simbol dari kategori itu. Ya. Tapi kalau dia ordinal, maka angka yang saudara berikan itu sudah menandakan urutan. Cuma jarak antara satu data dengan data yang lain tidak bisa diukur. Lebih-lebih dengan kelipatannya. Ya. Nah, sedangkan kalau interval, interval ini selain sebagai kategori bisa dijadikan urutan, dia juga bisa diukur antara satu data dengan data yang lainnya. Ya, contohnya, nanti kita lihat lagi perbedaan utamanya ini ya. Saya jelaskan sifatnya. Sedangkan kalau rasio dia komplit. Selain bisa diukur jarak antara satu data dengan data lainnya, dia bisa juga dijadikan sebagai suatu kelipatan atau perbandingan. Ya. Nah, sekarang yang harus saudara tahu bahwa data dibagi menjadi dua bagian berdasarkan bentuknya. Ada disebut dengan data kategori atau biasa kita kenal dengan istilah diskrit. Kalau saudara nanti baca-baca buku statistik, ada dia tulis data diskrit. Berarti itu adalah data kategori. Artinya data yang dibuat dalam bentuk kategori-kategori. Contoh misalnya pendidikan, ada SD, SMA, SD, SMP, SMA, sarjana. Berarti adalah kategori. Ya, pengetahuan cukup kurang. Berarti itu adalah kategori. Ya, jenis penyakit, stadium penyakit, misalnya stadium 1, 2, 3, 4. Berarti itu adalah kategori. Ya, nah, kalau dia kategori, ingat, dia akan lari ke dua jenis skala. Dia nominalkah atau ordinal. Ya. Jadi kalau dia data kategori cuma dua yang harus saudara lihat. Oh, dia kemungkinan nominal atau kemungkinan ordinal. Nah, tinggal lihat. Kalau urutan itu tidak pemberian angka pada urutan itu tidak berdasarkan urutan, tidak mengandung arti urutan,
berarti dia nominal. Tapi kalau dia mengandung arti urutan, berarti dia ordinal. Contoh, jenis kelamin. Jenis kelamin misalnya kalau saya mau analisis, berarti saya harus kasih dia simbol. Misalnya, oh laki-laki kodenya 1, perempuan kodenya 2. Ya. Nah, sekarang, jenis kelamin itu kira-kira masuk nominal atau ordinal. Yang jelas, dia salah satunya nominal atau ordinal. Kenapa? Karena dia data diskrit, data kategori. Ya. Angga. Itu jenis kelamin. Kalau tadi saya katakan laki-laki kodenya 1, perempuan kodenya 2. Dia kira-kira skala apa? Nominal atau ordinal? Nominal atau ordinal? Hah? Apa enggak? Tapi dok, nominal dok. Nominal. Kenapa saudara katakan nominal? Kenapa nominal enggak? Tapi dok, karena tidak bisa dijadikan urutan dok. Ya, bukan dia urutan. Ada yang lain? Ada jawaban yang lain? Siapa? Tapi Pak, Ya. dia di kategori nominal karena dia hanya menggolongkan atau mengklasifikasikan atau mengelompokkan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada urutan misalnya ada SD, SMP, SMA, tapi misalnya umur misalnya tidak mengurutkan pada misalnya dari yang kecil, sedang, besar. Tapi dia hanya mengelompokkan antara laki-laki dan perempuan, Pak. Ya, jadi dia hanya simbol. Jadi kalau saudara kasih kode 1 laki-laki, perempuan 2, berarti itu hanya simbol saja, ya, tidak mengandung arti urutan. Bisakah saya balik laki-laki 2, perempuan 1? Ya bisa, karena angka itu tidak menunjukkan urutan, hanya sebagai simbol dari kategori itu saja, ya. Makanya dia lari ke skala nominal, ya. Beda tadi dengan tingkat pendidikan. Misalnya SD kodenya 1, SMP kodenya 2, SMA kodenya 3, sarjana kodenya 4. Nah, ini dia masuk skala ordinal. Kenapa? Karena pengkodean SD 1, SMP 2, SMA 3, S1 4 itu mengandung arti urutan. Ada urutannya. Ya, tidak bisa dibalik-balik bahwa SD 1, SMP 3, SMA 2. Tidak bisa karena pemberian angka 1 karena dia lebih rendah dibandingkan SMP. Maka SMP lebih tinggi, kasih kode 2. Ngerti ini? Ngerti sampai sini? Tapi dua-duanya adalah data kategori atau data diskrit. Kalau dia data kategori berarti kemungkinan dia nominal atau ordinal saja. Tidak mungkin interval dan rasio. Ya. Coba siapa bisa kasih contoh skala nominal di bidang kesehatan? Di kesehatan. Istilah-istilah di kesehatan. Variabel-variabel di kesehatan yang masuk dalam skala nominal. Selain tadi jenis kelamin. Muhammad Rida. Ini Muhammad Rida. Mana orangnya nih? Kami Pak. Ini videomu udah kentara, oh? Oh, kali Pak, mungkin kameraku. Apa contoh variabel di kesehatan ya yang masuk dalam skala nominal? Contohnya. Siapa yang bisa kasih contoh? Kalau stadium penyakit, misalnya stadium 1, 2, 3, 4, masuk di mana dia? Nominal atau ordinal? Muhammad Dai Alamsah. Kalau stadium penyakit itu masuk di mana dia? Nominal atau ordinal? Tapi dok, tapi Pak, ordinal Pak. Masuk dia di ordinal karena ada urutan, ya, ada tingkatan. Terus yang mana kalau nominal di kesehatan? Ramawati. Ramawati.
Tidak aktif ini. Makfira, siapa ini Makfira ya? KBY, Pak. Contohnya Makfira yang skala nominal. Tapi Pak, usia, Pak. Usia maksudnya bagaimana kategorinya? Karena usia itu bisa dalam bentuk kategori, bisa juga dalam bentuk kontinu. Kategori misalnya kita buat dia kategori berdasarkan apa namanya ya? Usia, misalnya menurut pembagian usia menurut misalnya WHO ya, misalnya ada bayi, ada balita, ada remaja, ada dewasa, ada lansia misalnya, maka dia masuk kategori. Tapi kalau saudara tanya dia berapa umur tak? Oh, 12 tahun. Berapa umur tak? 35. Berapa umur tak? 40 dan seterusnya. Berarti dia masuk kontinu. Ya. Nah, sekarang kalau saudara memberikan contoh, harus diberikan jenis datanya yang mana? Saudara kategorikan kah atau saudara dalam bentuk kontinu? Ya. Nah. Jadi usia tidak mungkin masuk nominal. Ya. As-Sahra. Apa contohnya? KBY, Pak. Apa contohnya yang skala nominal di bidang kesehatan? Atau siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ya, silakan. Contohnya. Tapi Pak, mau dikoreksi kalau salah, Pak. Ya, Tapi Pak, kalau contohnya, kalau contohnya yang nominal itu, ini Pak, golongan darah, Pak. Misalnya golongan darah A, B, AB, sama O, Pak, AB. Ya, itu contohnya dia. Di kesehatan contohnya golongan darah masih itu nominal. Ya. Ngerti nih? Jika saudara 2, 1, 3, 4 terserah. Karena itu kode angka itu hanya sebagai kode atau simbol saja, bukan mengandung arti urutan, ya. Oke, kita tinggalkan nominal ordinal. Yang jelas nominal ordinal adalah data kategori. Nah, sekarang kita masuk ke data kontinu. Seperti tadi, tinggi badan atau tinggi benda. Ya, tinggi benda misalnya ada 1 meter, ada 5 meter, ada 2 meter, 3 meter, dan seterusnya. Dengan misalnya kita ambil suhu. Ada suhunya, air itu ada suhunya 1 derajat Celcius, ada 2 derajat, ada 3, 4, dan seterusnya. Kalau dia model datanya seperti itu, maka itu adalah data yang kita istilahkan dengan data kontinu. Ya, kalau dia data kontinu, maka hanya 2 kemungkinannya. Skalanya adalah interval atau skalanya dia rasio. Ya. Cuma keunggulannya dia kalau data kontinu bisa diubah menjadi data kategori seperti umur tadi. Bisa kita kategorikan, kita bisa buat kelas interval. Ya. Cuma kalau data kategori, kalau saudara mau ubah dia ke data kontinu, kemungkinan biasnya besar. Kesalahannya besar, ya. Tapi kalau kontinu ke kategori, kemungkinan biasnya kecil, ya. Contoh pengetahuan, saudara kontinu, misalnya saudara ukur pengetahuan 10 mahasiswa mengenai misalnya pengetahuannya mengenai misalnya sanitasi lingkungan. Ada yang dapat 70, ada dapat 75, ada dapat 90, ada dapat dan seterusnya 10 orang. Berarti itu adalah data kontinu. Saudara mau ubah dia menjadi kategori karena saudara mau buat persentase, misalnya pengetahuan cukup dan kurang. Berarti kan dia kategori, toh? Tinggal saudara harus definisikan kapan dikatakan dia pengetahuannya kurang, kapan dikatakan pengetahuannya cukup. Oh, kalau kurang itu kalau misalnya dia dapat 60 ke bawah. Cukup kalau 60 ke atas. Jadi 60 masuk di mana? Masuk kurang misalnya, ya. Berarti bisa diubah menjadi data kategori. Berapa orang yang pengetahuannya cukup? Nah, lihat nih. Si A dapat berapa? Oh, 70, berarti masuk cukup. Si B dapat 50, berarti masuk kurang. Si C dapat 90, berarti cukup. Saudara bisa hitung nih, sekian orang yang kurang pengetahuannya,
sekian orang yang cukup pengetahuannya, sekian persen yang kurang, sekian persen yang cukup. Ya, nah, itu. Jadi data kontinu bisa diubah menjadi data kategori. Contoh, sekarang bagaimana membedakan dia menggunakan skala interval dan rasio. Nah, kita ambil contoh tadi tinggi benda. Ada benda yang tingginya 1 meter, ada benda yang tingginya 2 meter misalnya. Dengan kita ambil suhu, ada air ini di gelas ini suhunya 1 derajat Celcius. Di gelas B suhunya 2 derajat Celcius. Sekarang pertanyaan saya, kita ukur jarak antara satu data dengan data yang lainnya. Misalnya tadi tinggi benda. Ada yang 1 meter dengan yang 2 meter. Bisakah diukur intervalnya itu? Rosa Febrianti. Tapi dok, mohon maaf dok, bisa diulang dok, aku putus-putus. Berarti kau tidak perhatikan. Ya. Tadi kan ada 2 variabel. Variabel tinggi benda dan variabel suhu. Kita ambil contoh, misalnya ada benda yang tingginya 1 meter. Ada benda yang tingginya 2 meter. Kemudian kita ambil lagi contoh air yang suhunya 1 derajat Celcius dengan air yang suhunya 2 derajat Celcius. 2 variabel kita mau lihat. Yang mana masuk interval, yang mana masuk rasio. Caranya melihat sifatnya. Kita lihat dulu sifat yang ketiga. Dua-duanya bisa diukur skala intervalnya. Jaraknya antara satu data dengan data lainnya. Misalnya tinggi benda. 1 meter dengan 2 meter. Bisa diukur tidak intervalnya? Jarak antara satu data dengan data lainnya. Mana tadi itu? Siapa tadi saya suruh? Tapi dok, saya dok. Bisa tidak itu? Tapi dok, untuk intervalnya itu bisa diukur dok. Berapa intervalnya itu? Berapa jaraknya itu tadi antara satu data dan data lainnya? Yang 1 meter dengan 2 meter? Berapa jaraknya? Berapa intervalnya? Atau berapa selisihnya? Itu saja intinya. Ya? Tapi berapa selisihnya? Tapi dok, selisihnya 1 dok. Ya, selisihnya 1 meter. Sekarang kalau suhu. Ya? Kalau suhu tadi, air yang suhunya 1 derajat dengan air yang suhunya 2 derajat. Berapa bedanya? Imam Mufli. Bisa diukur jaraknya itu. Imam Mufli, bisa tidak diukur jaraknya itu? Halo? Enggak. Ya, memang Imam. Mana Imam ini? Saikna Saskia. Enggak aktif ini Nah. Farunisa Ilmi. Tapi pakai Pak. Bisa diukur jaraknya itu yang suhu. Bisa diukur jaraknya antara satu data dan data lainnya. Kalau tadi temannya itu tinggi benda bisa. Dia tadi katakan bisa dan dia sudah kasih contoh. 1 meter Pak bedanya. Kalau suhu bisa tidak? Tidak bisa ya jawab. Awal fajar. Bisa atau tidak? Tabi Pak. Berapa itu anunya? Tabi 1 derajat. Bisa juga, sama-sama bisa. 1 derajat Celcius juga, ya. Kan mencari perbedaan datanya, jadi data terbesar dikurang data terkecil. Ya itulah intervalnya, itulah selisihnya. Ya, jadi bisa. Jadi kemungkinan kedua-duanya bisa interval ataukah dua-duanya bisa rasio atau salah satunya interval, salah satunya rasio. Kita lihat yang mana itu interval
suhu kah atau tinggi benda. Sekarang kita masuk sifat yang keempat, kelipatan. Bisa dijadikan sebagai suatu perbandingan, bisa dijadikan pembandingan atau kelipatan. Nah, sekarang kita lihat tinggi benda. Benda yang tingginya 1 meter dengan benda yang tingginya 2 meter. Bisakah saya katakan bahwa benda yang tingginya 2 meter 2 kali lebih panjang dibandingkan atau 2 kali lebih tinggi dibandingkan yang 1 meter? Nurul Hasana. Nurul Hasana. Tidak aktif ini. Srilius. Tapi Pak, iya Pak. Bisa Pak. Bisa. Tapi iya Pak. Terus kalau suhu, apakah air yang 2 derajat Celcius bisa saya katakan 2 kali lebih panas dibandingkan yang 1 derajat Celcius? Nurlina Cindy. Kalau tadi temannya kesimpulan sementara bahwa benda yang tingginya 2 meter itu 2 kali lebih tinggi dibandingkan yang 1 meter. Ya itu jawaban sementara. Kita lihat nanti apakah bisa atau tidak itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk dulu suhu. Bisa saya katakan air yang suhunya 2 derajat Celcius 2 kali lebih panas dibandingkan yang 1 derajat Celcius. Nurlina. Pada iya Pak, bisa Pak. Bisa. Sekarang, kalau siapa ini ya? Nur Sadika. Nur Sadika berapa kok tinggimu Nur Sadika? Tapi Pak 154. 154. Kamu ukur tinggimu di mana? Tapi Pak biasa di praktek dokter. Misalnya di Makassar, toh? Kira-kira kalau kamu ukur tinggimu di mana ya? Saya di Toraja, kira-kira bisa berubah? Tapi tidak Pak. Kalau saudara ukur tingginya di Arab Saudi? Enggak Pak juga. Tidak toh? Sehingga dia memiliki yang namanya titik nol absolut. Titik nol yang tetap. Dimanapun dia tidak mengalami perubahan. Dia tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, sehingga dia titik nol pada tinggi, pada panjang, itu disebut dengan titik nol absolut tetap. Ya, sehingga tadi kesimpulan temanmu yang mengatakan 2 kali lebih tinggi benda yang tingginya 2 meter 2 kali lebih tinggi dibandingkan 1 meter itu benar karena dia titik nolnya titik nol absolut. Ya, titik nol absolut. Ya, dimanapun saudara ukur, kalau dia sudah ukurannya 1 meter, ya 1 meter terus. Ya, dimanapun. Sekarang, kalau suhu. Tadi saudara katakan, yang air yang suhunya 2 derajat Celcius 2 kali lebih panas dibandingkan yang 1 derajat Celcius. Ya, sekarang, contoh misalnya, di ruangan A, suhu ruangannya 20 derajat Celcius. Di ruangan B, suhu ruangannya 25 derajat Celcius. Atau satu ruangan saja. Kita buat satu ruangan yang suhunya 10 derajat Celcius misalnya. Ya. Terus kita masukkan orang yang berasal dari Toraja. Atau orang yang berasal dari Toraja. Daerah ini Toraja misalnya Toraja ya. Kemudian kita masukkan orang yang berasal dari daerah yang panas, ya, tropis misalnya, orang Jeneponto misalnya agak panas lingkungannya. Kira-kira persepsinya itu orang bagaimana? Sama atau tidak? Nur Selvianti. Jadi misalnya ada ruangan ya yang suhunya 10 derajat Celcius. Kita masukkan 2 orang yang berasal dari daerah yang berbeda. Ada satu yang berasal dari daerah yang dingin, misalnya dari Toraja kah, atau dari Malino kah. Kemudian kita masukkan orang yang dari daerah yang lingkungannya maksudnya suhunya panas, misalnya dari Jeneponto atau dari Makassar. Ya, kita masukkan itu orang. Sekarang kira-kira sama tidak persepsinya mengenai kondisi suhunya?
Nur Selvianti. Nur Selvianti bagaimana? Nggak bisa. Nurul Sakia. Nggak aktif. Rahmawati. Rahmawati Mondu. Moridu. Rahmawati Moridu. Nggak ada juga. Muhammad Faiz. Nah, Muhammad Faiz, bagaimana itu kesimpulannya? Yang tadi kasusnya itu. Sama tidak persepsi mereka itu? Tapi Mengerti soalnya? Mengerti kasusnya? tapi Pak, berbeda Pak, tidak sama. Tidak sama. Iya, karena di daerahnya beda Pak. Oh gitu. Jadi misalnya kalau orang Malino atau orang Toraja masuk di ruangannya Sudrajat, mungkin dianggap biasa gini, maksudnya biasa. Nah, kalau orang dari daerah Palu, misalnya Makassar atau di Pontong, mungkin dia bilang dinginnya, begitu ya? Iya Pak, Nah, beda. ya beda, toh? Beda toh? Iya. Nah, berarti saudara tidak, berarti suhu ini dia titik nolnya yang namanya titik nol relatif. Bukan absolut. Dia titik nol, ada memang titik nolnya, ada 0 derajat Celcius. Ada 1 meter, 0 meter. Cuma 0 meter ini dia titik nolnya absolut tetap. Dia tidak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Sedangkan kalau titik nol ini pada suhu, dia relatif. Ya? Relatif toh? Sehingga tidak bisa kita katakan tadi bahwa air yang suhunya 2 derajat Celcius 2 kali lebih panas. Ya, coba misalnya campurkan air yang suhunya 1 derajat Celcius dengan 1 derajat Celcius. Berapa Celcius itu? Berapa suhunya? Itu tergantung ruangannya. Kalau sudah campur dia di suhu ruangan yang 10 derajat Celcius dengan suhu ruangan yang 20 derajat Celcius, maka akan berbeda hasilnya. Kalau saudara jumlahkan yang 1 derajat Celcius dengan 1 derajat Celcius, saudara campur airnya, itu akan berbeda. Karena dia punya titik nol relatif. Berarti dia tidak bisa dijadikan sebagai suatu perbandingan atau kelipatan. Kalau tidak bisa, berarti dia skalanya interval. Kalau bisa, berarti dia skalanya rasio. Jadi tadi tinggi benda itu rasio, sedangkan suhu masuk dalam skala interval. Ngerti nih? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Aisyah? Isa. Ngerti nih Aisyah? Ini Aisyah mendengar atau tidak ini? Ini Aisyah Rabbani. Anda mendengar ini? Banyak tidak aktif ini. Husain Abdullah. Tidak aktif semua ini. Tidak ikut kuliah ini, tidak menyimak ini semua ini. Ini Randel juga, mana Randel? Banyak sekali tidak aktif ya. Jadi, saya anggap itu tidak ikut ini yang tidak aktif ini. Ada pertanyaan di sini? Mengerti nih? Nah, sekarang pertanyaan saya, apa contohnya skala interval di bidang kesehatan? Selain tadi suhu sudah ya? Suhu, itu suhu masuk interval. Sekarang apa yang masuk lagi skala interval di kesehatan? Apa contohnya? Variabel dengan skala interval di kesehatan. Andini, apa contohnya Andini?
Apa contoh variabel atau variabel di bidang kesehatan yang masuk dalam skala interval, yang skalanya dia interval? Siapa yang tahu? Saya tidak tahu ini. Nanti ada tugasnya ini ya. Nanti akan ada tugas ini. Mencari variabel-variabel khususnya di bidang kesehatan. Kalau tadi nominal, ordinal oke. Nanti kita masuk yang interval. Yang interval yang agak susah. Kalau rasio gampang. Ya. Nah, nanti kita kasih tugas ini. Ya, khusus yang mana yang tidak adil ini. Yang adil tidak usah. Nah, kita lanjut. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau dia datanya, variabelnya skalanya nominal, ordinal, itu dia akan menggunakan data diskrit. Data diskrit itu artinya data kategori. Jadi kalau ada buku itu menggunakan istilah data kategori, ada juga buku menggunakan data diskrit. Ya, jadi kalau saudara baca buku, dia katakan data kategori, berarti sama dengan data diskrit. Artinya data yang dibuat dalam bentuk kategori-kategori. Kalau dia data kategori, maka kita nanti kalau mau menggunakan uji statistik, itu namanya uji-uji non-parametrik. Uji-uji non-parametrik itu banyak sekali. Tapi yang familiar, yang biasa digunakan di S1 sampai di S2, itu ada namanya uji chi-square, uji edge correction, uji Fisher-Exact, McNemar, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Tapi itu yang paling sering digunakan di tingkat S1. Sedangkan kalau dia datanya dengan variabelnya dengan skala interval dan rasio, maka dia biasanya menggunakan data-data kontinu. Kontinu yang seperti tadi itu misalnya umur. Oh, ada umur 20 tahun, 21, 35 dan seterusnya, ya. Itu data kontinu. Maka dia lari ke uji parametrik. Uji parametrik banyak sekali, tapi yang biasa juga digunakan ada namanya uji T, uji Z, regresi linear, dan lain-lain. Banyak sekali. Itu nanti kita akan belajar salah satu contoh dari masing-masing uji ini. Sehingga nanti pada saat saudara penelitian, saudara gunakan uji itu, maka saudara bisa hitung secara manual, bisa juga menggunakan aplikasi ya dengan menggunakan SPSS. Ya, mungkin saudara sudah belajar SPSS, itu bisa lebih mudah lagi karena kita tinggal masukkan data, pilih ujinya, yang muncul hasilnya. Tapi kalau manual, saudara harus menggunakan rumus untuk mendapatkan hasilnya. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tapi Pak izin bertanya Pak. Ya, silakan. Tapi Pak misalnya, tapi Pak untuk judul penelitian yang misalnya mau melihat kandungan, misalnya mau membandingkan kedua kandungan, misalnya kandungan rumput laut Pak, jenis Eufina cotoni itu kan ada misalnya rumput laut Eufina cotoni yang ada yang hijau dan ada yang merah Pak misalnya. Yeah. Lalu kita mau melakukan penelitian yang eksperimen Pak. Yeah. Kemudian tadi yang kita pakai yang kategori Pak, mau dikategorikan apa saja ininya Pak, kandungannya, misalnya ada airnya begitu Pak, berapa kira-kira ininya Pak, ujinya Pak yang dipakai untuk itu Pak. Oke. Jadi uji statistik hanya digunakan, ingat ya, analisis statistik itu ada beberapa tahap. Ada yang univariat, yang biasanya dalam bentuk deskriptif, ada bivariat, yang menguji antara satu variabel dengan variabel lain, misalnya antara variabel independen dan dependen, satu independen dan satu dependen. Tapi kalau uji multivariat berarti menguji beberapa variabel independen yang diuji secara bersama-sama untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen. Kalau saudara uji hanya mau melihat kandungan yang ada pada tanaman, misalnya pada rumput laut, misalnya jenis A, rumput laut jenis B,
saudara mau lihat kandungan masing-masing, misalnya unsur airnya, unsur zat A, zat B, dan seterusnya, maka ini kan namanya eksperimen. Saudara uji di lab, berapa sih unsur air yang ada di rumput A, kemudian zat A yang ada di rumput A, zat B yang ada di rumput A, dan seterusnya. Begitu juga di B. Kalau saudara hanya sebatas melihat kandungan yang ada pada jenis rumput tersebut, maka itu hanya deskriptif. Hanya deskriptif, oh sekian persen airnya, sekian persen zat A yang ada di rumput A, sekian persen unsur B yang ada di A. Begitu juga pada rumput B, sekian kadar airnya, dan seterusnya. Kalau saudara hanya mau melihat kadar, berarti dia hanya deskriptif. Tapi kalau saudara membandingkan, apakah ada perbedaan zat-zat itu pada rumput A dan B, maka kita mau melakukan uji perbedaan. Kalau dia datanya dalam bentuk kontinu, maka lari ke uji T. Ya, jadi seperti itu. Jadi lihat dulu apa yang saudara mau lakukan. Oh, hanya mengukur zat-zatnya saja. Nah, berarti itu hanya deskriptif. Oh, mau melihat uji perbedaan. Apakah perbedaan apakah unsur A ini berbeda pada rumput laut jenis A dengan B? Nah, bisa lakukan uji. Ya, oke? Ngerti nih? Tapi iya Pak, Ya. terima kasih Pak. Nah, bagus, berarti sudah ada nih bayangan-bayangan untuk penelitiannya. Makanya itu, pada saat kita belajar mata kuliah yang berkaitan dengan riset, khususnya metode penelitian, memang saudara harus sudah siap-siap kami judul. Supaya pada saat saudara belajar metode penelitian, misalnya ada dosen membawakan materi mengenai cara menentukan masalah. Ya, nah, saudara bisa bertanya nih sesuai dengan apa yang kita sudah ancang-ancang judulnya. Nah, ada lagi dosen mengajar mengenai misalnya bagaimana membuat latar belakang yang benar. Bertanya, saudara bertanya di situ. Itu lebih baik, karena kalau saudara mengharapkan dari pembimbingan, biasanya ada keterbatasan waktu. Biasanya mahasiswa terkadang ada yang malas ketemu pembimbingnya. Tiba masa, tiba akal, nanti mau mendesak ujian, baru datang ke pembimbing, mendesak juga untuk ujian. Ya, ada juga mungkin pembimbingnya agak sibuk, kurang waktu, maka kita gunakan momen belajar metode penelitian untuk jadikan tempat diskusi. Nah, seperti ini, saya ajarkan materi mengenai statistiknya. Saudara bisa tanyakan kira-kira statistik apa yang saya pakai Pak kalau judulku seperti ini. Variabelku seperti ini. Nah, itu. Jadi gunakan momen-momen itu. Ya. Sehingga nanti dalam proses pembimbingan, pembimbing juga sudah tidak setengah mati lagi mengajar saudara, karena saudara sudah ada dasarnya, ada modalnya. Ya. Jangan nanti belajar metode penelitian pada saat saudara mau pembimbingan. Nanti pembimbing yang mau ajar, itu agak susah. Ya. Agak susah. Ya, apalagi di metode penelitian ini banyak dosennya, saudara bisa menggali ilmu di dosen-dosennya, dan saya kira semua sudah ahli di bidang itu, ya. Jadi itu memanfaatkan momen perkuliahan, ya. Apalagi saudara ini kan sudah semester berapa ini ya? Semester berapa ini Andika? Mana ini Andika? Tabe iya Pak. Semester berapa Andika? Tabe pas semester 5 Pak. 5. Ada mungkin yang mula-mula, enggak ada sih. Mahasiswa lama. Tabe Pak ada sebagian Pak. Ada sebagian. Ya, mudah-mudahan tidak malas sih. Oke. Jadi ingat itu ya. Jadi tempatnya ini bertanya. Oke. Nah, kita lanjut dulu sedikit mengenai metode penyajian data. Jadi nanti statistik di belakangnya jangan dihitung, karena nanti saudara langsung kaget melihat hitung-hitungannya itu ya. Kita masuk dulu teorinya. Oke, penyajian data, sebenarnya ini penyajian data adalah sesi terakhir. Sesi terakhir setelah kita kumpulkan data, kita olah data, kita analisis data. Sesi terakhir adalah bagaimana sih menyajikan data itu sehingga data itu ya bisa dimengerti oleh orang lain selain kita, ya, pembaca. Dan apakah
bagaimana menyajikan data ini yang benar. Jangan sampai data kita sudah kumpulkan dengan baik, kita sudah olah dengan tepat, tapi cara menyajikannya yang tidak tepat, maka dia akan memberikan informasi yang salah. Ya, oke. Penyajian data itu bisa dalam 3 bentuk. Bisa saudara sajikan data itu dalam bentuk tabel, bisa saudara sajikan data itu dalam bentuk grafik, dan saudara bisa tampilkan data itu dalam bentuk narasi. Ya, itu. Kita masuk tabel. Apa sih itu tabel? Nah, tabel itu intinya dia adalah salah satu bentuk penyajian data yang tersusun antara dalam bentuk baris dan kolom. Jadi tabel itu harus terdiri dari baris dan kolom. Ya, sehingga nanti saudara bisa jadikan membuat suatu perbandingan data antara baris dengan baris, kolom dengan kolom, baris dan kolom. Itu nanti kita akan lihat yang mana yang namanya baris, yang mana yang namanya kolom. Yang jelas kalau dia baris saja berarti bukan tabel. Dia kolom saja berarti bukan tabel. Karena tabel terdiri antara baris dan kolom. Ini adalah contoh tabel. Yang harus saudara tahu bahwa membuat tabel dia terdiri dari 3 komponen utama. Komponen yang pertama, tabel itu harus ada judulnya. Harus ada judulnya. Kalau ada tabel tidak ada judulnya, sama dengan manusia kalau tidak ada kepalanya. Ya, jadi harus ada judulnya. Judulnya ibaratnya dia kepalanya. Ya, dan ini tidak bisa dipisah. Misalnya di halaman 1 tabelnya, judulnya. Di halaman kedua tabelnya, tidak bisa dipisah. Ya, tidak bisa dipisah antara badan dan kepalanya. Jadi harus ada judulnya. Kemudian komponen yang kedua harus ada tabelnya. Tabel ini yang terdiri dari baris dan kolom. Ini ada barisnya dan ada kolomnya. Dan yang terakhir harus ada sumbernya. Ini harus ada sumbernya. Jadi 3. Sumbernya data primer kah atau data sekunder? Ya, itu harus ada. Jadi 3 yang harus ada menyatu dalam satu tabel. Judul, tabelnya, dan sumbernya. Nah, tabel terdiri dari baris dan kolom. Ahmad Wirawan. Ahmad Wirawan. Yang mana baris ini Ahmad? Yang mana baris? Iya, maksudnya mana sih bacanya? Warnanya, pakai warna. Warna apa baris? Ahmad Wirawan. Warna biru ini namanya baris. Ya, horizontal. Ini biru ini. Ini adalah baris. Sedangkan kolom ini yang vertikal. Ini yang hijau. Sehingga muncullah nanti namanya sel. Sel itu pertemuan antara baris dan kolom. Makanya namanya sel tabel. Sel 1, sel 2, 3, dan 4. Ya, ini. Jadi nanti muncul di sini angka. Angka di sini nanti akan pertemuan antara baris dan kolom. Ya, ngerti sampai sini? Judul tabel, kita masuk bahas satu-satu, judul dulu. Judul tabel harus tertulis ada unsur what, where, dan when. Ada unsur apa? Artinya, apa yang saudara mau tampilkan pada tabel harus sudah disinggung pada judul tabel. Kemudian, di mana itu data diambil. Ya, dan kapan itu data diambil. Seperti ini tadi. Ya, seperti ini. Coba saya kasih lihat contoh tabel. Ini. Ini misalnya judul tabel. Ya. Mana unsur what-nya di sini? Fikri Firdaus. Jadi pada judul tabel harus ada unsur what. Artinya apa yang saudara mau tampilkan di tabel harus sudah disinggung pada judul. Yang kedua ada unsur where. Di mana data itu diambil dan when, kapan. Fikri Firdaus, yang mana what-nya di situ, di judul. Yang mana unsur what-nya ini? Tapi dok, jenis penyakit dok. Ya, jenis penyakit. Karena ini yang saudara mau tampilkan di tabel, baru harus di sini. Distribusi jenis penyakit. Jadi kalau saudara tidak tulis di sini jenis penyakit, berarti
Orang tidak tahu yang apa saudara mau tulis di tabel ini. Jadi harus ada unsur what-nya. Kemudian unsur when-nya, tempatnya itu data diambil rumah sakit X. Kapan data itu diambil? Tahun 2004. Jadi nanti kalau saudara buat judul tabel harus komplit seperti ini. Harus ada what, where, dan when. Ngerti nih? Ngerti sampai sini? Saya bertanyakan. Ya. Ingat ya, jadi itu judul. Kita masuk jenis tabel. Jenis tabel secara umum ada dua. Ada disebut dengan tabel induk atau biasa kita kenal dengan master tabel atau tabel referensi. Tabel induk adalah tabel yang berisi seluruh informasi tentang hasil penelitian kita. Cuma pada master tabel saudara belum bisa menarik suatu kesimpulan. Kenapa? Karena data pada master tabel sifatnya raw data atau data mentah, data yang belum diolah, data yang belum dianalisis, sehingga belum bisa melahirkan suatu kesimpulan atau informasi. Ya, jadi nanti kalau saudara penelitian, biasanya pembimbing tanya, mana master tabelmu? Nah, master tabel ini biasanya berisi seluruh hasil penelitian. Contoh misalnya ada 10 variabel yang saudara tanyakan dari kuesioner, maka ada 10 kolom di situ. Misalnya variabel misalnya umur, jenis kelamin, suku, pendidikan, pekerjaan, misalnya pengetahuan dan lain-lain. Ya, muncul semua di dalam tabel itu. Cuma datanya dalam bentuk raw data, masih dalam bentuk data mentah. Ini contohnya. Ya, ini contohnya master tabel. Ya. Jadi misalnya, nomor urut 1, si A umurnya 14 tahun. Jenis kelaminnya laki-laki, kita kasih saja kode di checklist atau di tanda silang terserah. Sukunya, misalnya suku 1, misalnya Bugis, 2 Makassar, ya tinggal di checklist ini. Ya, agamanya Islam, Kristen atau apa ya, di checklist di sini. Pendidikannya dia SMA ya, di checklist di sini. Ya, kenapa master tabel ini belum bisa ditarik kesimpulan? Karena kita tidak tahu berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan, berapa yang suku Bugis, suku Makassar, berapa yang agama Islam atau Kristen, berapa yang SD, SMP, SMA, belum ada di sini persentasenya, ya, karena dalam bentuk raw data, data mentah, ya. Nah, jadi saudara nanti buat master tabel kalau sudah penelitian seperti ini. Jadi kalau ada lagi sini variabel pengetahuan, ya tulis sini pengetahuan. Berapa nilainya si A? Dapat 70, dapat 80, atau dapat berapa? Ya. Nah, munculnya di sini misalnya variabel lain. Saya juga mengukur tekanan darahnya. Berapa tekanan darahnya si A? Berapa sistolnya? Berapa si B? Dan seterusnya. Ya. Nah, itu. Ngerti sampai sini? Ini namanya master tabel. Master tabel hanya satu jenis. Satu saja bentuknya. Sedangkan tabel yang kedua ada disebut dengan tabel anak atau biasa disebut dengan spesial tabel. Pada spesial tabel atau tabel anak itu kita sudah bisa menarik kesimpulan karena di dalam isi tabel anak sudah muncul jumlah masing-masing kategori dan sudah bisa kita hitung persentasenya, ya, seperti ini. Nah, ini namanya master tabel anak atau spesial tabel. Nah, cuma kita lihat dulu tabel anak ini, kalau master tabel itu hanya satu bentuk. Kalau tabel anak dia 3. Ada 3 jenis tabel anak. Ada tabel 1 arah, ada tabel 2 arah, dan ada tabel 3 arah. Ya, itu. Oke. Nah, ini saja dulu ya. Jadi yang harus saudara tahu dulu ada tabel anak 1 arah, 2 arah, 3 arah. Yang mana 1 arah, mana 2 arah, mana 3 arah. Nah, nanti minggu berikutnya saya akan jelaskan sekaligus kita masuk uji statistiknya. Bagaimana kalau 1 arah, bagaimana 2 arah. Ya, itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Mengerti gini? Ya nanti minggu berikutnya kita akan bahas ini. Yang mana sih
tabel satu arah, yang mana sih tabel dua arah, bagaimana membaca tabel satu arah, bagaimana membaca tabel dua arah, kemudian statistik apa yang biasa dipakai kalau satu arah, statistik apa yang dipakai kalau dia dua arah. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Atau ada saran? Karena saya lihat ini semakin kuliah ini berlanjut, semakin kurang pesertanya. Kalau tadi 70 menjadi 60. Ada pertanyaan? Ketua kelas bagaimana? Andika? Tapi iya Pak. Ada yang mau disarankan Andika? Tapi Pak mungkin tidak ada juga. Tidak ada sih. Anda mengerti ini, Pak? Nanti selesai saya berikan materi sampai minggu berikutnya, baru saya akan kasihkan slide-nya, filenya. Ya, saudara bisa pelajari di selanjutnya di rumah. Ya, gitu. Tapi iya Pak. Oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, ya, insyaallah minggu depan kita lanjut lagi mengenai ini tadi tabel-tabel sekaligus analisis statistiknya. Ya, saya kira cukup kuliah kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Ya.